rijal siwal imam, 3 orang selain imam, berarti 4 orang. Ya, imam 1 jamaah di 3, berarti 4 orang itu sudah sah sholat Jumat. Walau kan musafirin atau marto, walaupun semuanya musafir, bukan mukim, bukan mustautin. Kalau kita kan di mall ini minimal mukim ya, karena kan ngontrak di sini mereka, bukan musafir, ngontrak di sini kan, dekat dari kantornya, dekat dari mall, dekat dari jaya gitu kan. Berarti kan mukim ya. Nah, kalau beliau musafir pun boleh, musafir pun boleh marto. Lihat kalau jami sahih inna wa salat. Iya. Karena jamaah itu kan jamaah. Nah kata beliau minimal jamaah itu adalah di 3. Iya. Ini Abu Hanifah. Bahkan pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dari mana beliau mengambil minimal 3 orang? Itu tadi karena minimal jamaah itu 3. Nah, kalau jami salat ya dalam nahwu. Diambil dari firman Allah, fas'au ila dzikrillah. Fas'au. Is'au ini fi'il amr untuk dhamir jamak ya. Is'a mufrad, is'aya musanna, is'au jamak. Allah memerintahkan kepada jamak untuk sholat Jumat. Dan kata Abu Hanifah minimal jamaah kan 3. Sehingga sholat Jumat cukup dengan jamaah 3 orang. Tambah imam 1 4. Dan tidak mensyaratkan mustautin mukim. Kata beliau walau kan musafirin, walaupun musafir boleh sah sholat Jumat. Nah, berarti dapat solusi di mazhab Abu Hanifah. Nah, mereka itu yang pertama. Kalau Imam Malik yustaratu hudur 12 rajulan di shalah wal khutbah. Imam Malik mensyaratkan 12, lebih banyak. Ya. Karena ada hadis dari sahabat Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qaiman yaumul Jum'ah. Nah, ini diambil dari cerita yang onta kafilah onta datang. Baca'at air ibil tahmilu tijarah min asy-Syam fan falat an-nas ilaiha hatta la yabqa illa 12 rajulan. Jadi Imam Malik ini dalilnya Rasulullah itu kan pernah khutbah Jumat, lalu kemudian datang kafilah dagang dari Syam. Itu sahabat yang lagi sholat keluar semua, ngejar gitu ya. Jadi kalau dari sisi ini kita lebih khusyuk, sisi ini aja. Ya. Kita kan kalau di sholat Jumat walaupun ada apa nggak keluar ya. Harus sholat Jumat dulu. Ini karena kan datangnya nggak setahun sekali atau nggak sering lah ya. Ya paling setahun sekali setahun sekali. Jadi keluar semua. Kata Imam Malik, yang tersisa di masjid itu hanya 12 orang. Dan Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Nah, sehingga jadi dalil sholat Jumat itu sah walaupun hanya 12. Kalau nggak sah dengan 12 orang, Rasulullah nggak mungkin melanjutkan. Nah, itu dalil Imam Malik. Nah, ini kan yang jadi sebab turunnya ayat wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat tijarah aw lahwan ya, faddu ilaiha, mereka bergerombol datang ke sana dan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Walaupun Imam Malik masih mensyaratkan min ahlil balad. Sama dengan kita Syafi'i, mau bedanya di bilangan aja ya. Kalau kita 40, kalau Imam Malik 12 ya. Kalau untuk ahlil balad mustautin masih mensyaratkan Imam Malik. Mana yang kita pilih tadi? Mana mazhab yang kita pilih? Sebelum ke sana saya bacakan dulu yang Syafi'i baca. Baik, 2 lagi kan baru 2 tuh. Biar lengkap 4 mazhab. Kalau Syafi'i dan Hanabilah berarti Syafi'i dan Ahmad. Tuqam Jumat bi huduri arba'in fa'akthar bil imam min ahli al-qaryah al-mukallafin al-haram. Tadi persis yang saya bilang tadi. Ya, Allah terima kasih. Kalau 2 mazhab ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal harus 40 orang lebih ya dengan imam. Ya. Yang 40 itu harus mustautin, sisanya sih bebas. Mungkin musafir terserah. Kita juga punya dalil. Apa dalilnya? Riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud, annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kama 40 rajulan. Wa lam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam bi aqalla min arba'in. Wa la yatajuz bi aqalla min. Jadi Rasulullah itu setiap kali sholat Jumat di Madinah itu nggak pernah kurang dari 40 orang. Itu dari Imam Syafi'i, riwayat Imam Baihaqi. Lah kan ada dari Imam Malik, ya itulah ya itu nanti yang nggak kita paham ya, bahwa para ulama itu
dalam berdalil pun mereka berbeda pendapat. Ya. Ada hadis yang oleh mazhab ini dijadikan dalil, oleh kita tidak dianggap sebagai dalil. Boleh kayak gitu. Yang penting sudah sampai level mujtahid. Selain itu nggak boleh, bisa mutlak. Karena sekarang ramai Pak, sekarang ramai di medsos itu ada ustadz yang membolehkan awam sekalipun milih-milih dalil. Nggak boleh. Udah yang penting kamu punya dalil walaupun berbeda dengan syekh kamu, dengan imam kamu, silakan. Wah, ngawur itu. Pempeleng Pak, kayak gitu Pak. Jangan ngawur, ngacak-ngacak agama itu. Ya. Kalau beliau ini kayak Imam Syafi'i nggak mengambil dari Imam Malik, itu sama-sama imam, sama-sama mujtahid. Lah kita mau pilih dalil lah. Gitu ya, nggak bisa gitu ya. Harus, makanya dalam usul fiqih itu ada syurutul ijtihad, syarat-syarat ijtihad. Dulu syarat itu baru kita jadi mujtahid. Kalau belum terpenuhi enggak. Ya. Syarat paling pertama adalah bisa baca Quran. Betul, tapi itu berantakan. Ini sudah ya 3 mazhab ya. Satu Abu Hanifah, beliau mencukupkan 4 orang, 3 makmum, 1 imam untuk sholat Jumat minimalnya ya. Dan tidak mensyaratkan mukim apalagi musafir, karena musafir pun boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, mazhab Imam Malik cukup dengan 12 orang, tapi tetap harus min ahlil balad. Ya, harus tetap min ahlil balad. Mukim nggak bisa, harus musafir. Dan yang keempat, 3 paling berat ya, mazhab itu. Dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal harus 40 orang. Ya, harus 40 orang, semuanya mustawdini, semuanya ahlul balad, orang pribumi. Selainnya silakan mungkin musafir. Kalau enggak bisa. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Ada kaidah al-amila madhabah. Ya. Jadi orang awam itu tidak punya madhab. Maksudnya apa? Ketika amalan seorang awam kayak kita, awam itu mereka yang belum mencapai level mujtahid, itu awam. Kayak kita awam. Ya. Sama. Imam Nawawi juga itu kan dilihat dari konteks ini itu awam. Imam Nawawi yang karangannya ratusan ribuan itu awam itu. Ya, karena belum mencapai mujtahid mutlak. Ya, Imam Suyuti itu ya masih awam. Kalau belum awam kita apa ya? Nah, ada kaidah seperti itu. Al-amil al-madhab, orang awam itu gak punya madhab. Dalam arti apa? Bukannya gak boleh bermadhab, enggak, wajib bermadhab. Ya. Jadi kita ini sebagai orang awam yang belum bisa beristihad harus bermadhab. Cuma apakah wajib bermadhab satu? Tidak. Silahkan saja. Ya, mau bermadhab manapun boleh. Ya, yang penting masih dalam koridor 4 madhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Monggo silakan. Ya, kita mau pakai madhab Abu Hanifah silahkan. Ya, madhab Imam Syafi'i boleh, Imam Malik boleh, Imam Ahmad boleh. Tapi karena memang dari dulu kita ini madhabnya Imam Syafi'i, kita terbiasa dengan madhab Imam Syafi'i. Ya, walaupun faktanya kita nggak paham gitu madhab Syafi'i. Nah, emang kita udah baca kitab apa dalam madhab Syafi'i? Ya, sehingga kata ulama nggak bisa menjadi mengklaim sebagai pengikut satu madhab kecuali sudah membaca kitabnya. Nah, sekarang kita tanya, kita baca kitab. Jadi nggak bisa kita mengklaim ikut madhab ini orang kita nggak paham. Cuma dengar aja maksudnya kita mah ya. Sehingga ya silakan aja. Sebagaimana dalil itu Al-Quran dan hadis dalil untuk mujtahid. Nah, untuk kita orang awam, ucapan para ulama itu dalil untuk kita. Ya. Nah, jadi kalau ada ulama yang bilang kayak gini itu dalil buat kita. Walaupun mereka nggak menjelaskan dalilnya apa. Nah, jadi boleh ikut mazhab mana aja, boleh silakan. Ya. Mau pakai Syafi'i atau Hambali atau Hanafi boleh. Secara secara kaidah boleh silakan. Tapi secara etika, jadi ada secara keilmuan, ada secara etika ya. Ini yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita, bahkan dari para ulama dulu. Jadi ulama dulu itu kan, kalau ada murid datang ke beliau minta belajar, itu ditanya sama beliau, kamu datang dari mana? Jadi bisa misalnya, di negeri kamu itu pengikutnya mazhab apa? Banyaknya masyarakat itu mazhab apa? Oh, Syafi'i udah. Dia jadi mazhab Syafi'i. Dia minta belajar mazhab Maliki atau Hanafi gak dia jadi? Jangan, gak usah. Nanti
kamu nggak ada yang nolong, ada yang nolong, ya, atau nanti khawatir bikin fitnah. Nah, maksudnya apa? Dalam keadaan normal kita ikut mazhab yang berlaku di satu tempat. Kita tinggal di Indonesia, walaupun kita ini paham Hanafi, ya paham Maliki, paham Hambali, kan udah belajar fikih muqarrar itu keseharian pakai aja Pak mazhab Syafi'i. Itu secara etika, secara etik, nggak usah lah bikin hal-hal yang baru sehingga pengen dikenal kontroversi gitu ya. Misalkan contoh kecilnya, di kita kan ini mayoritas Syafi'i, biasanya kalau Bismillah itu kan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak usah, walaupun kita udah belajar Bismillah itu boleh dipelankan dalam mazhab Imam Ahmad, ya. Mulai dari Alhamdulillah, ya nggak usah dipakai. Cukup jadi wawasan, ya. Cukup jadi wawasan saja. Nah, jadi dalam etika ya pakai aja yang lumrah lah, gitu. Nah, kalau kita ini kan di Indonesia Syafi'i ya Pak, mazhab beliau itu kan anjing itu haram ya. Ya nggak usah pakai mazhab Imam Malik yang hanya memakruhkan saja. Jadi nggak usah nanti buka warung daging anjing, nggak usah. Loh, saya punya ilmunya, ini dalilnya mazhab Imam Malik cuma makruh saja ya. Etika, ya. Etika lebih kepada etika. Makanya itu ulama dulu itu ditanya di kampung-kampung itu pengikutnya mazhab apa? Syafi'i diajarin fikih Syafi'i. Ya, kalau Hambali diajarin fikih Hambali. Ya, supaya nggak bikin kacau di kampung itu. Nah, makanya Pak, ada ulama itu yang bilang saya ini wafat ketika itu beliau udah sangat mau. Saya ini akan meninggal, di dada saya ini masih ada 35 ilmu yang belum saya ajarkan. Bukan yang belum pelit, enggak, karena masyarakatnya belum siap menerima ini. Ya. Makanya kata Rasulullah, "Khatibun nas ala qadri uqulihim." Ya, jadi ajak bicara manusia sesuai dengan akal mereka, kecerdasan mereka. Ya, itu yang biasa aja lah, yang normal. Baik, ya, jadi itu bagian. Silakan. Kalau ini kan sudah sifatnya apa? Darurat ya, tapi ya nggak ada yang cuma di mall, di perkantoran segala macam. Kalau kita paksa mereka datang ke sini, mereka maksa nggak sholat. Maksudnya lebih memilih tidak sholat. Misalkan kita fatwakan, kalian yang di Giant, yang di mana? Pemkot yang di mana nggak sah sholat Jumat kalian. Mereka difatwakan gitu, memilih nggak sholat. Tuh dia nggak sholat gitu. Sehingga kita pilih yang memang sesuai dengan keadaannya. Udah darurat lah. Kalian jauh dari masjid. Kan kalau kayak DC itu kemana masjidnya itu? Jauh. Udah kita sholat di situ daripada nggak sholat, mendingan sholat. Ya, walaupun nggak sah menurut, maksudnya tidak disepakati keabsahannya, tapi masih ada mazhab yang mensahkan. Jadi sifatnya Pak, kalau keluar dari mazhab mayoritas, itu sifatnya ya kondisional aja. Jadi kalau dalam normal pakai mazhab kita aja. Walaupun itu tadi tidak ada kewajiban bermazhab satu, tidak ada. Silahkan mau pindah mazhab silahkan, yang penting tahu syarat dan rukunnya. Tapi lebih kepada ketentraman masyarakat. Seperti ulama.